Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LP Shop Channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan review panen di kolam Mas Alwi bosku. Soalnya terakhir saya bikin video panen itu ada sekitar 1 mingguan lebih. Jadi memang pasarnya itu sampai sekarang itu masih sangat sepi. 1 minggu paling tayangnya itu 2 kali lah, 3 kali, itu jarang sekali mengambil ikan dalam 1 minggu itu sampai 3 kali ke petani. Makanya ini mumpung ada panen di rumah Mas Alwi, kita akan review panennya bosku. Nanti kita sekalian mau tanya-tanya harganya itu apakah di pasar sepi ini makin turun atau masih bertahan. Soalnya itu kebanyakan tuh banyak yang bilang kalau harganya itu turun terus, ya petaninya itu yang tidak kuat. Jadi untuk standar 25 sampai 26 itu harusnya sudah berhenti harganya. Nanti kita akan ikuti proses penimbangannya sampai selesai bosku. Yang jelas kolam ini itu isi 5.000. Dulu itu pernah sakit dan udah pernah diambil sekitar 3 kintalan kalau tidak salah, yang kemarin kita juga bikin videonya. Tapi posisinya ikan itu pernah sakit. Waktu itu sakitnya sudah ukuran besar, paling enggak 1 onan. Makanya kalau dari pembudidaya ikan gurame itu kalau di saat seperti itu ya nanti harus berhati-hati biar bagaimana ikannya itu bisa selamat sampai panen. Soalnya kalau sakitnya itu masih 1 onan itu dijual belum laku bosku. Soalnya masuknya itu masuk kalau ikan sakit masuknya itu masuk konsumsi, sedangkan kalau dijual konsumsi ukuran segitu belum laku, kecuali kalau ikannya itu sehat mau dijual bibit itu sudah masuk, soalnya untuk pembibitan. Tapi kalau posisi ikan sakit yang jelas itu tidak akan mau yang membelinya, soalnya masih dibesarkan lagi. Akhirnya itu harus kita sebagai petani atau pembudidaya ikan gurame antisipasi di umur-umur itu biar ikan itu tetap sehat. Kalau sakitnya itu sudah ukuran besar, umpamanya 3 on 4 on, ya kita tidak minta sakit. Tapi kalau terjadi sakit ukuran segitu kan sudah masuk untuk konsumsi. Jadi koyo opo tetap bagaimanapun tetap jadi uang. Tapi kalau sakitnya itu nanti masih 1 pak atau 1 on, ya kita harus bertahan, kita besarkan dulu biar bagaimana ikan itu bisa sembuh. Ini untuk ukuran ikannya itu rata-rata kebanyakan masih 3, 4, 5 itu sudah mentok bosku. Jadi Mas Alwi sendiri itu petani senior, jadi sudah bisa membaca pasar. Seperti kemarin panen di tempat saya itu rata-rata juga mentok itu ukuran 5 on. Memang soalnya pasarnya itu yang lagi laku tetap ukuran yang ideal di restoran lokal, kecuali kalau restorannya itu restoran luar, biasanya kalau keringan itu ya besar juga tetap diambil. Cuman harganya itu kita sebagai petani kalau di Nganjuk itu jarang sekali yang jual timbang kering, rata-rata tetap jual timbang basah. Dan ini untuk pasarnya itu yang laku keras mulai 3 on sampai 5 on. Di atas itu kebesaran itu sudah sulit membuangnya, nanti malah tidak diambil-ambil. Makanya di Mas Alwi ini ukuran segitu ini dikeluarkan untuk mengantisipasi pasar. Yang jelas harus tetap punya trik. Biasanya itu bakul sendiri kalau sudah kebesaran itu umpamanya dilihat per 1000-nya itu sudah habis 25 ataupun sampai hampir 30, itu kalau pasar sepi begini untuk ngambil tuh tidak begitu mau bosku, soalnya ukurannya udah kebesaran. Idealnya itu kalau pasar sepi kita mau jual yang ukuran 3 sampai 5 itu per 1000-nya paling tidak habis 20 atau 20 kurang dikit itu sudah kita keluarkan. Enaknya kalau kita budidayakan gurame itu kan berbagai macam ukuran tetap keluar. Makanya kemarin itu sekalian ini menjawab pertanyaan, soalnya ada salah satu bos itu kemarin bertanya, itu kolam saya itu ikannya itu tidak rata. Ikannya itu tidak rata, soalnya ada yang 1 silet, ada yang sebesar pak rokok. Terus gimana biar untuk mengatasinya biar ikan itu ukurannya merata? Kemarin saya dulu itu sudah pernah bikin video apakah penting sortir ukuran pada budidaya ikan gurame.
Yang jelas intinya kalau saya itu tidak begitu penting bosku, soalnya kita lihat sendiri bakul tuh tiap mengambil itu pasti mulai ukuran 3 sampai 5 bahkan 6 sampai 7 itu biasanya harus ada. Umpamanya ikannya bosku itu rata-rata besar semua gitu ya, serit nanti bakulnya itu malah sulit mau cari ukuran, soalnya satu truk itu biasa pengambilannya itu ada yang minta 3 on, ada yang minta 4 on, ada yang minta 5 on lah. Kalau ikannya itu sama semua ukurannya, umpama 5 on semua atau 6 on semua, terus nyari kecilnya gimana? Makanya bakul itu biasanya melihat kalau ikannya itu sekiranya ukurannya itu nyari sulitnya itu ya mending ngambil di petani lain yang ada ukurannya. Maka dari itu untuk sortir bibit gerameh biar ukuran merata atau sama itu bagi saya itu tidak terlalu penting. Yang jelas dengan adanya ukuran tidak sama itu nanti akan menjadi mudah bagi bakulnya untuk memilih atau mengambil dagangannya. Untuk umurnya sendiri itu ikan ini ada sekitar 15 bulan lebih. Kemarin tuh waktu kita bikin video yang pertama, panen pertama itu ada hampir 15 bulan bosku. Memang ikan itu kalau sakit ya tetap umurnya itu bertambah, soalnya pas sakit ikan itu puasa tidak dikasih makan. Kalau dikasih makan nanti malah ikan tuh malah gagal, artinya itu sakitnya tidak sembuh-sembuh, merata akhirnya malah tidak berhasil. Makanya ikan tuh kalau sakit yang efektif itu untuk obatnya dipuasakan, tidak dikasih makan pelet, bisa dikasih makan dengan daun-daunan. Soalnya kemarin tetap banyak yang bertanya, itu malah ada yang bertanya kalau sampai nener sampai panen 5 on itu berapa bulan. Itu tetap ada yang bertanya seperti itu. Kemungkinan tuh para bosku yang baru gabung di channel ini, jadi untuk video-video yang lama belum mengamati. Yang jelas untuk panen ikan gurame itu untuk normalnya standarnya itu 12 bulan mulai 1,5 cm, itu kalau pakan standar. Nanti kalau pakannya itu tidak standar, artinya itu per 1000-nya belum bisa masuk 20 sampai 25, ya berarti molor lagi. Kalau untuk per 1000-nya itu 20 sampai 25 bisa masuk 10 bulan atau 11 bulan seperti Pak Ali itu kemarin yang kita buat videonya, kolam di depan rumah, kolam kecil di depan rumah itu 11 bulan sudah panen, 10 sampai 11 bulan itu sudah panen, rata-rata itu bisa 5 on. Jadi masalah panen gurame itu tetap tidak melihat umur, intinya itu yang kita buat patokan tetap habisnya pakan. Ini proses penimbangan. Untuk pakannya belum terdeteksi, katanya sudah dicatat tapi cuman masih belum dihitung bos. Yang jelas tuh ikan 5.000, perkiraan habisnya pakan ya sekitar 100 sak. Tapi kalau untuk 100 sak itu harusnya dapat 2 ton. Tapi kalau untuk dapat 2 ton ya katanya sih sulit, soalnya matinya itu banyak. Dulu waktu masih ukuran 1 on, padahal ukuran 1 on tuh kalau dihitung per 1000-nya sudah habis sekitar 5 sampai 7 sak. Berarti kalau ikan 5.000 ya sudah habis lumayan. Pada waktu itu matinya itu ada 1.500. Makanya kalau untuk harus dapat 2 ton kayaknya sulit, soalnya banyak yang sudah mati pada waktu umur 1 onan. Nah, saya tanya itu kira-kira Badi masih untung apa enggak, ya tetap kalau dihitung itu ya sudah untung bosku, apalagi dengan harga 26. Saya tanya itu harganya 26, tapi bagaimanapun roda itu harus tetap berjalan. Kalau tidak dikeluarkan, kalau berhenti ya nanti malah tidak dapat berjalan lagi. Soalnya itu adik-adiknya tuh masih ada banyak kolam di sini bosku. Kalau tidak dikeluarkan kita cuman terpaku seperti Mas Alwi ini, terpaku atau ngangen-ngangen masalah keuntungan yang satu kolam ini malah tidak jalan. Artinya tetap kalau hitung-hitungannya ya sulit. Kalau untuk untung paling bisanya ya balik modal lah. Dihitung Jap, kamu hitung nih wes karuane wes kadung mati ini oke, haras-haras ngitung ya. Kok marai roh uripe cek piro? Itu percaya karo pangeran. Tapi perkiraan 3.000 jene wae ya. Enggak ono. Kene. Oh. Malah perkiraan itu ikannya ikan 5.000, 3.000 itu udah ada, berarti matinya ya ada
2.500 sampai 3.000 tuh kalau menurut yang ngambil di kolam. Soalnya yang ngambil di kolam tuh pasti sudah tahu bosku, itu dijaring naik segini terus sisanya di kolam itu sekitar segini itu sudah tahu. Makanya ini tadi saya kira tuh matinya sekitar 1.500, ternyata matinya itu ada sekitar 3.000-an ekor dari ikan 5.000. Makanya saya bilang kalau untuk dapat untung ya sangat sulit, tapi tetap roda berputar. Nah, nanti rugi di satu kolam ini mungkin bisa untung di kolam lainnya. Itu perhitungannya tuh kalau kolam tidak satu bosku, tapi kalau kolam satu ya total kita rugi satu kolam ya langsung rugi. Itu hitung-hitungannya nggak ada putarannya seperti kalau kolam tuh banyak seperti ini. Tamu Jadi rata-ratanya piro gem? Telu papat petang on. Nah ini tuh rata-ratanya baru petang onan seperti ikan di kolam saya kemarin. Wah, lek menimbang ke ketu malih wakeh isine nek ionine ketumu. Ya mosok ke ketu malih wakeh isine. Nyangka banyune ngono bae. Lah iya. Wes mangano. Ini Mas Isma divisi pengiriman juga ikut ngambil ikan. Soalnya pasarnya sangat sepi, nggak punya pekerjaan. Tuwe oke. Ini proyek persis lah so. Untuk yang di kendaraan nih ganti Mas Soleh, biasanya itu Mas Junet. Mas Junet di bagian bawah bosku. Nah, tapi gue nih kuwepek nih elas ya, curiga nih, sepek nggak? Ayo. Berarti orang jaringan tok ya mang, Turunnya sih oke. Berarti ya sepi nggak ada nih tak oleh. Orang maksudku sini kolam nih sih oke. Yang ini Sleman kunci unduh nih. Entek. Metu piro? Pakan? Berarti ya jadi berarti meh 20 itu di Pak Soleh ikan iwak 2000 kayak ya ikan 2.750 habis 40 dapat 8 kintalan ya, persaknya hampir 20 kilo sekitar 19. Jadi masih standar untuk pakan rubi, makannya pakan rubi. Kalau di sini juga pakai rubi, cuman kalau ini dibuat standar tidak bisa bos, soalnya ikannya tuh kronologinya seperti tadi, ikan itu 5.000 mati paling sekitar ikan sisa sekitar 2.500-an, dari separuh 50% ikannya kondisinya itu mati. Jadi kalau untuk dibuat standar ngitung randemennya, biasanya kalau kita bikin video pas panen itu pasti kita tanya habis pakan nanti dapatnya berapa. Tapi untuk di Mas Alwi ini yang jelas kalau dibikin begitu tidak bisa, soalnya ikannya itu ekorannya jelas 50% sudah mati pada umur atau pada bobot sekitar 1 onan. Makanya kalau untuk kembali modal ini sudah bagus, bisa kembali modal. Jangan mengharap untungnya, apalagi di harga 26. Tadi saya tanya itu harganya 26.000 untuk wilayah Nganjuk ini masih stabil. Mudah-mudahan tidak turun lagi.
Wah, sing ngarep cendek, sing nguri dhuwur. Ini sudah selesai, cuman ngambil paling ya enggak ada 5 kentalan bosku. Soalnya kemarin udah pernah diambil, jadi ikan sisa panen juga sisa sakit. Mudah-mudahan di video ini bisa menjadi informasi bagi para bosku tentang harga maupun tentang kehati-hatian kita dalam budidaya ikan gurame. Bisa menjadi gambaran kalau budidaya ikan gurame itu tidak melihat untungnya saja, tetap ada risikonya. Makanya kalau kita budidaya ikan gurame itu mental itu juga sangat penting untuk kita menatanya. Jadi harus siap mental kalau ada kejadian seperti ini. Kalau peternak lama, petani lama seperti Mas Alwi ini ya sudah biasa mengalami jatuh bangun seperti ini. Kalau pemula nanti mengalami seperti ini, kalau mentalnya itu tidak tertata, tidak disiapkan, tentu akan kaget, langsung berhenti. Padahal kalau kita berhenti nanti kita malah tidak jadi untung. Tapi kalau kita konsisten, tetap kita jalani, insya Allah lama-lama itu akan ada untungnya. Itu karena hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Akhirnya terus semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.